Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas, dipimpin oleh Indah. Oke, Ibu. Indah tidak ada suaranya, Indah. Baiklah, kepada teman-teman semua, untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima itu dapat diserap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya itu minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Kutai. Nah, ada yang masih ingat tidak letak kerajaan Kutai itu ada di mana? Coba mungkin Indah bisa jawab. Kerajaan Kutai itu terletak di tepian Sungai Mahakam, Muarakaman, Kalimantan Timur, Bu. Iya, betul sekali ya jawaban dari Indah. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu kedua setelah kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Nah, kerajaan Tarumanegara ini, seperti yang kita ketahui, dia berada di wilayah barat Pulau Jawa. Artinya, kerajaan Hindu dari yang awalnya terletak di Kalimantan Timur yaitu kerajaan Kutai berpindah ke bawahnya yaitu ke Pulau Jawa yang bernama kerajaan Tarumanegara. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada peta wilayah kerajaan Tarumanegara. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Diperkirakan letak kerajaan Tarumanegara ada di wilayah barat Pulau Jawa dengan pusat kerajaan di sekitar daerah Bogor. Slide selanjutnya. Ya. Baiklah, sumber sejarah dari kerajaan Tarumanegara ini diperoleh dari dua sumber, yaitu yang pertama sumber dari dalam negeri dan sumber yang terdiri dari sumber prasasti dan sumber dari luar negeri yang diperoleh dari berita asing. Yang pertama itu sumber sejarah dari prasasti. Adapun prasasti yang terdapat di kerajaan Tarumanegara ini telah Ibu sediakan gambar. Nah, di gambar ini yang pertama itu ada prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi, Kabupaten Bogor. Dalam prasasti ini berpahatkan dahan dan ranting, serta dedaunan dan buah-buahan, serta gambar sepasang telapak kaki. Lalu yang selanjutnya, nah di sini ada dua gambar, yaitu gambar prasasti Tugu dan prasasti Jambu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan dari prasasti Tugu dan prasasti Jambu tersebut. Mungkin Indah bisa menjawabnya dan memberikan penjelasan dari keterangan yang ada di prasasti. Ya, baik Bu. Saya akan menjelaskan isi dari prasasti Tugu dan prasasti Jambu. Prasasti Tugu ini ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di mana prasasti ini berisikan tentang penggalian sungai Candrabraga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian sungai Gomati di mana sepanjang 6.112 tembok atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun
ke-22 di masa pemerintahannya. Kemudian mengenai prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini ditemukan di Bukit Kelangka, tepatnya di perkebunan jambu, di mana prasasti ini juga menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Purnawarman. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Baiklah, benar sekali ya, Indah. Tolong teman-teman yang lain bisa mencatat sambil mendengarkan Ibu menjelaskan materi, sambil dicatat ya yang penting-penting agar nanti bisa jadi bahan pelajaran untuk kita UTS atau UAS nanti. Baiklah, slide selanjutnya. Ini ada, dan ini Ibu juga sediakan dua gambar prasasti berikutnya, yaitu prasasti Ciaretan dan prasasti Cidangyang atau Lebak. Mungkin Nuril bisa menjelaskan dan memberikan keterangan terkait dua prasasti ini. Oke, Ibu. Nuril coba jawab ya, Bu. Jadi menurut Nuril itu prasasti Ciaretuen itu ditemukan di tepi sungai Ciaretuen, dekat Muara Cisadade di Bogor, Bu. Nah, ini juga menggunakan huruf Palawa di prasasti tersebut dan juga bahasa Sanskerta. Nah, di sini ada syair yang terdiri dari 4 baris. Juga di dalam prasasti ini juga terdapat lukisan semacam laba-laba dan sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, di prasasti Cidahiang itu ditemukan di Kampung Lebak. Nah, ini di tepi Sungai Cidahiang, Bu. Kecamatan Munjul, Kabupaten Padelan, Banten. Nah, isi prasasti ini mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Mungkin itu saja yang bisa Nuril jawab, Bu. Terima kasih. Baiklah, benar sekali jawaban dari Nuril. Dan slide selanjutnya yaitu Ibu juga dalam menyediakan dua gambar prasasti berikutnya. Mungkin Ibu akan menunjuk Sakina untuk menjelaskan dan memberikan keterangan terkait dua gambar prasasti ini. Dipersilakan untuk Sakina. Baik, Bu. Prasasti yang pertama itu saya akan menjelaskan prasasti Pasir Awi, Bu. Nah, prasasti Pasir Awi ini ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi. Nah, dalam prasasti ini terdapat pahatan dahan dan ranting, serta dedaunan dan buah-buahan. Lalu, gambar sepasang telapak kaki, Bu. Nah, itu prasasti Pasir Awi. Kemudian, prasasti Muara Ciaten itu ditemukan di Bogor, Bu. Tertulis dalam aksara Islam yang belum bisa dibaca. Nah, mungkin itu saja yang keterangan dari prasasti Pasir Muara Ciaten, Bu. Baiklah, betul sekali jawaban dari Sakina. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada 7 buah prasasti yang menjadi sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Lalu slide selanjutnya. Nah, sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara ini juga diperoleh dari berita asing. Sumber-sumber dari luar negeri semuanya berasal dari berita Tiongkok. Yang pertama yaitu berita Fahian tahun 414 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Fakauci menceritakan bahwa Tie Poti atau Jawa Dwipa hanya sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha. Yang banyak adalah orang-orang yang beragama Hindu dan masih menganut kepercayaan animisme. Dan yang kedua yaitu selanjutnya berita dari dinasti Sui menceritakan bahwa tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari Tolomo atau Taruma yang terletak di sebelah selatan. Lalu yang ketiga, berita dari dinasti Tang juga menceritakan bahwa tahun 666 dan 669 telah datang utusan dari Tolomo. Lalu selanjutnya Ibu menjelaskan tentang
kehidupan yang pernah terjadi di Kerajaan Tarumanegara. Nah, Ibu menjelaskan sambil kalian mendengarkan Ibu penjelasan dari Ibu, ada baiknya kalian mencatat agar kalian bisa mengingat kehidupan yang pernah ada di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama Baik, yaitu Bu. kehidupan politik. Nah, kehidupan politik ini di Kerajaan Tarumanegara pernah dipimpin oleh 12 raja-raja yang pernah memerintah pada masanya. Yang pertama yaitu Raja Jayasingawarman, yang kedua Dharmayawarman, yang ketiga Purnawarman, yang keempat Wisnuwarman, yang kelima Indrawarman, yang keenam Chandrawarman, yang ketujuh Suryawarman, yang kedelapan Kertawarman, yang kesembilan Kudawarman, yang ke-10 Hariwangsawarman, yang ke-11 Naga Jayawarman, dan yang terakhir Linggawarman. Lalu selanjutnya, kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan perekonomian di Kerajaan Tarumanegara, masyarakatnya terkenal dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan. Hal ini dapat diketahui dari isi prasasti Tugu, yakni tentang pembangunan atau penggalian saluran Gomati yang panjangnya 6.112 tombak atau 12 km dan selesai dikerjakan dalam waktu 21 hari. Selesai penggalian, Raja Purnawarman mengadakan selamatan dengan memberikan hadiah 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Lalu yang selanjutnya ada kehidupan kebudayaan di Kerajaan Tarumanegara. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara, maka dapat diketahui bahwa kehidupan kebudayaan masyarakat pada masa itu sudah tinggi. Hal itu bisa dilihat dari huruf-huruf yang digunakan di prasasti Kerajaan Tarumanegara. Lalu, baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari Ibu mengenai materi Kerajaan Tarumanegara. Adapun jika di antara kalian ada yang belum mengerti ataupun masih bingung terkait materi mengenai Kerajaan Tarumanegara ini, bisa Ibu persilakan untuk memberikan pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya di antara kalian semua? Ada Bu, Nuril izin bertanya. Baiklah, dipersilakan untuk Nuril. Nah, jadi tadi kan sudah dijelasin itu Bu, prasasti-prasasti peninggalan di Kerajaan Tarumanegara. Jadi tadi ada gambar telapak kaki yang rata-ratanya ada di prasasti kerajaan tersebut nih. Itu bagaimana ya Bu arti atau makna dari setiap gambar telapak kaki yang ada di setiap prasasti peninggalan Tarumanegara, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah, menarik sekali pertanyaan dari Nuril. Mungkin di sini Ibu akan mencoba menjawabnya. Memang hampir di setiap rata-rata prasasti di Kerajaan Tarumanegara itu terdapat gambar sepasang telapak kaki, yang mana dapat diartikan sebagai telapak kaki Raja Purnawarman, yaitu seorang raja dari Kerajaan Tarumanegara yang memimpin kerajaan tersebut. Dan gambar telapak kaki itu juga ada gambar telapak kaki Gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Nah, mungkin menurut persepsi Ibu bahwa gambar telapak kaki itu bisa diartikan sebagai Raja Purnawarman itu merupakan seorang raja yang agung, bijaksana, dan juga berani. Nah, Raja Purnawarman ini mempunyai andil yang cukup kuat dalam memerintah di Kerajaan Tarumanegara dan membuat Kerajaan Tarumanegara itu bisa mencapai kejayaannya. Baiklah, mungkin itu saja menurut persepsi Ibu. Bagaimana, Nuril? Ya, Bu, baik, sudah mengerti. Oke, baiklah. Mungkin materi kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan mungkin akan Ibu simpulkan sedikit mengenai Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan Hindu
kedua setelah Kerajaan Kutai, yang mana berlokasi di wilayah barat Pulau Jawa pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Dan juga Kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh Raja Purnawarman yang berhasil menggali Sungai Candrabaga dan juga saluran Sungai Gomati. Baiklah, di sini Ibu untuk minggu depan kalian bisa di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dan akan dikumpul minggu depan. Tugasnya yaitu di slide selanjutnya. Nah, di biru-biru tadi Ibu telah menyediakan sebuah video. Nanti kalian tonton terlebih dahulu video tersebut, lalu setelah kalian menonton video tersebut, maka analisislah bagaimana sistem pergantian raja-raja di Kerajaan Tarumanegara. Kemudian perjelas analisis kalian dengan dilengkapi gambar foto dari masing-masing raja, diketik di Word, kemudian di print. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu berikan ini ya. Apakah kalian mengerti? Ya, Bu. Baiklah. Ya, mengerti, Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.